Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari uji validitas dan reliabilitas angket dengan responden 100 orang. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas itu fungsinya untuk mengukur tingkatan kesesuaian suatu data. Dan kita tahu data itu valid atau tidak, sesuai atau tidak. Kita bisa lihat dari nilai signifikansinya pada tabel korelasi ini atau nilai R hitungnya. Kalau di tabel ini tuh pada nilai pada Pearson correlation. Nah, untuk melihat melalui nilai signifikansi, data itu dikatakan valid apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan kalau kita melihatnya di data nilai R hitung, maka nilainya itu harus lebih besar dari R tabel. R tabel itu standarisasi yang disesuaikan dengan respondennya. Bisa ditunjukkan Pak R tabelnya? Nah, ini R tabelnya. Jadi karena kita respondennya itu 100, jadi kita lihat di sini ada N itu berarti responden. Karena kita tadi respondennya 100, maka untuk nilai R tabelnya itu sebesar 0,195. Maka data yang kita uji itu dikatakan valid apabila si R hitungnya itu lebih besar dari 0,195. Kembali lagi Pak ke korelasi. Nah, sebagai contoh, kita lihat di Pearson correlation si soal nomor 1, pernyataan 1. Itu kan nilainya 0,675 ya, berarti itu lebih besar dari 195. Maka dikatakan bahwa si pernyataan 1 itu datanya valid. Atau kita lihat di nilai signifikansinya, itu 0,000. Nah, berarti itu kan lebih kecil ya dari 0,0. Berarti sama saja nilainya itu menunjukkan bahwasannya yang soal pernyataan ke-1 itu datanya valid. Kemudian ada data yang kedua, kita lihat di nilai signifikansi saja. Nilai signifikansinya sama kayak yang ke-1 yaitu 0,00. Yang ketiga itu 0,00 juga. Yang keempat, kelima, keenam, ke-7, 8, 9, 10 juga nilainya 0,00, berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dikatakan bahwa soal itu datanya valid. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ai. Pada Teh Ai saya persilakan. Oke, selanjutnya yaitu pernyataan yang ke-11, nilainya juga itu sama 0,000, yang ke-12 juga sama 0,00, yang ke-13 juga sama 0,000, dan yang ke-14 juga sama 0,00, yang ke-15 juga sama 0,00, yang ke-16 sama 0,00, yang ke-17 sama 0,00, yang ke-18 sama 0,00, yang ke-19 sama juga 0,00, dan yang ke-20 juga sama nilainya itu 0,00. Jadi nilai tersebut menurut kriteria pengambilan keputusan, jadi nilainya itu valid. Maka untuk 20 pernyataan yang kita uji dari 100 responden itu semuanya valid. Kemudian uji reliabilitas yang akan dijelaskan oleh Pak Ica. Padanya saya persilakan. Nah, kali ini sekarang kita akan menguji reliabilitasnya ya. Untuk uji reliabilitas itu menurut Gojali, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal ya jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi sederhananya reliabilitas kuesioner itu berkaitan dengan sejauh mana kuesioner tersebut dapat menghasilkan hasil yang konsisten. Jadi reliable itu konsisten, datanya konsisten itu ya. Nah, kali ini sama kayak tadi akan melakukan uji reliabilitas ya menggunakan aplikasi SPSS yang versi 26. Dan untuk metode pengujiannya itu Cronbach Alpha. Yang datanya masih data yang tadinya, data hasil angket 20 pernyataan dengan 100 responden. Sebelumnya kita harus menentukan dulu dasar keputusannya. Untuk dasar keputusannya yaitu data dikatakan reliable atau konsisten jika R hitung atau nilai Cronbach alpha lebih besar dari R tabel. Selanjutnya data
tidak reliabel atau tidak konsisten jika R hitung atau nilai dari Cronbach's alpha-nya lebih kecil daripada R tabel. Nah, ketika melakukan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS, kita akan keluar output 3 tabel ya. Akan keluar 3 tabel. Nah, yang kayak gini nih. Nah, 3 tabel. Untuk tabel yang pertama yaitu Cache Processing Summary. Nah, kita lihat di baris yang valid, yang n-nya itu n-nya itu 100, berarti ada 100 responden ya. Dan yang persennya itu valid, yang jadi 100% valid, jadi semuanya valid. Terus di tabel yang kedua yaitu reliability statistik. Reliability statistik di sini nilai Cronbach's alpha-nya itu 0,928. Kita tadi berdasarkan dasar keputusannya, jika nilai Cronbach's alpha atau R hitung lebih besar dari R tabel, berarti data reliable. Terus jika nilai R hitung atau Cronbach's alpha-nya itu lebih kecil dari R tabel, maka datanya itu tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, tadi untuk di R tabel yang 100 responden itu 0,192 ya. 0,195 sorry. Nah, untuk R tabel yang 100 respondennya itu 0,195. Nah, kita pakainya yang level signifikansi 5% ya. 0,195. Lihat di reliability statistik, nilai Cronbach's alpha-nya itu 0,928. Seperti kita tahu, 0,928 itu lebih besar dari 0,195. Dengan demikian, maka data yang hasil angket ini berarti datanya reliable atau konsisten. Nah, ada juga tabel yang terakhir. Tabel yang terakhir itu item total statistik. Untuk tabel ini fungsinya untuk melihat satu-satu pernyataannya apakah valid atau tidak. Tapi tadi kan sudah diuji oleh Tejul sama TAI dan hasilnya semuanya valid. Jadi kesimpulannya, dari data hasil angket yang sebelumnya sudah kita buat ya, yang 20 pernyataan untuk 100 responden ini, dan hasil datanya itu semuanya valid dan reliable gitu, atau konsisten, seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.